warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma bil bayan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa huwa min asyrafil insan. Fa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa liman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan summa amma ba'd. Ayatuhal hadirat usikun wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ibu-ibu jamaah yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan rutinan kita pengajian mingguan sampai hari ini, semuanya karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semakin istiqomah kita dalam menuntut ilmu, terutama ilmu Allah, semakin banyak amal soleh kita, dan juga mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang Qur'ani. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkannya wabil khusus kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta tabi'in, hatta kepada seluruh umatnya termasuk kita ila yaumiddin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam rangka meningkatkan keimanan, menguatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita, tidak luput daripada ujian dan cobaan. Apakah ujian, cobaan, tantangan tersebut dari faktor luar, faktor ekstern, atau godaan, cobaan, ujian tersebut dari faktor intern? Oleh karena itu, supaya manusia selamat dunia dan akhirat, Allah turunkan Al-Quran. Tinggal kita meyakininya terhadap Al-Quran. Pertama, yakini bahwa Quran bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan Al-Quran via malaikat Jibril sampai kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan pengajian ini sangat berbarokah, ada guna manfaatnya bagi kita. Apa tantangan, rintangan, ujian, cobaan bagi kita untuk meningkatnya iman kita, ketakwaan kita? Allah berfirman dalam Al-Quran, yang pertama kita harus tabah ketika hidup. Mana yang harus kita tabahi, itu yang mana? Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat yang tadi ibu baca, pertama adalah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya wahai, masih ingat bu? Ya wahai ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang telah beriman, waspadai oleh kita nih. In apabila ja'akum, telah datang kepada kalian, fasiqun, seorang yang fasik, binabain, membawa kabar berita. Betul orang fasik? Dia itu imannya, keislamannya tidak keluar, syahadatnya tidak lepas. Tapi dia menyatakan beragama Islam, tapi membiasakan menganggap enteng terhadap dosa. Jadi kalau melakukan dosa, tidak merasa berdosa. Contoh, ngaji wajib. Kalau wajib itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat, ya kan begitu? Tahu wajib, ngaji itu wajib, thalabul ilmi itu wajib. Dia kuat, dia sempat, tidak mau melakukan, tidak mau melaksanakan, berarti harus terima itu dosa. Tidak merubah, ya jelas. Nauzubillah, mudah-mudahan ya kita bukan orang yang fasik ya. Jadi orang aku beriman, imannya itu kalau bahasa Sunda kopong. Mengaku Islam tapi enggan melaksanakan syariat Islam. Nah, Allah berfirman bagi orang beriman, kalau ada datang orang seperti itu karakternya, ya, itu membawa berita, bagaimana sikap kita supaya kita tidak terbawa arus
oleh mereka. Apalagi sekarang, Masya Allah, ibu punya HP, terus lunas, atau jadul apa baru? Masa bodoh, mau jadul mau baru HP ibu ya. Nah, tahu orang itu karakternya begitu. Wah, ini orang tuh bahaya nih. Bagaimana dia membawa berita? Nah, di sini Allah memerintahkan supaya selamat iman kita. Fatabayyanu, maka tabayun dulu. Selidiki lebih dahulu, benar enggak tuh berita yang dibawa orang itu. Kalau sekarang masuk ke WA, ibu jangan langsung disebar. Selidiki dulu. Apalagi memfitnah bangsa, memfitnah negara, memfitnah orang-orang alim. Karena bisa jadi orang yang berikan berita kepada kita itu orang yang maka jangan dapat ini share, dapat ini share. Sekarang pinarakan itu deket pisan bu, di tangan kita, di tangan. Boleh kita punya HP, boleh. Tapi penggunanya pilih dan pilah, supaya HP ini jadi saksi kelak kita di akhir. Artinya gunakan kepada hal yang baik. Di antaranya, kalau datang berita dari orang yang dianggap fasik, jangan dulu kita percaya, tapi tabayun dulu. Teliti dulu, selidiki dulu kebenarannya. Nah, karena apa? Kalau tidak tabayun, Allah firmankan, bahayanya nih. Kalau orang membawa kabar, orang fasik membawa kabar berita, tidak tabayun dulu, Allah firmankan, antusibu. Sungguh akan menimpa kalian atau kaum bijahalatin, dengan kebodohannya. Nah, maksudnya apa? Tanpa dipikir panjang. Dapat berita sebar, apalagi ke teman dekat. Ini berita gini-gini, katanya anu begitu. Nah, itu bahaya. Ya, kalau tanpa disaring, tanpa dasar agama kita menerimanya, kita termasuk orang bodoh. Orang bodoh. Terus bagaimana? Fatusbihu. Nah, kalau kita menerima berita dari orang fasik tanpa tabayun lebih dahulu, artinya dalam keadaan kita dianggap bodoh, fatusibu, maka akan menimpa atau jadilah alama fa'altum, atas apa yang kalian kerjakan, nadimin, menyesal. Mau menyesal hidup? Nah, tidak mau kan? Sesal kemudian tiada berguna. Makanya ada peribahasa kan bu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu. Oh gitu. Ya, jangan sampai kita menyesal. Hati-hati. Boleh kita punya alat teknologi canggih apapun, gunakan, pilih dan pilah. Jangan sampai kita ini terbawa arus berita-berita yang membahayakan kita. Karena kalau sudah menyesal, tiada guna. Lalu bagaimana supaya hidup kita tenang? Sebagai pribadi muslimat, sebagai pribadi muslim, sebagai mumin, sebagai mukminat, sebagai warga masyarakat, sebagai pejabat, sebagai konglomerat dan juga wong melarat. Harus bagaimana nih? Kita ini enak, hidup kita ini enak. Makanya Allah memerintahkan supaya kita selamat. Pinter banget. Pinter ya. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, anna sungguh fikum, di tengah-tengah kalian, Rasulullah, ada seorang utusan. Nah, mana pedoman kita, mana teladan kita, mana rujukan hidup kita supaya selamat dunia akhirat? Di tengah-tengah kita ada utusan Allah. Siapa nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa rasul kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah ikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak menyesal
kemudian. Ada nih diberikan contoh ya. Terus bagaimana? Bagaimana Rasul itu? Lau apabila yuti'ukum, Rasul itu mentaati atau mengikuti kalian fi kasirin pada kebanyakan kita minal amri dari segala urusan la'anidum, sungguh kalian akan hancur. Jelas Bu? Makanya sering saya umpamakan, ibu mau bikin baju, apakah kain mengikuti meteran atau meteran mengikuti kain? Coba, ayo, supaya bajunya bagus. Apakah kain mengikuti meteran atau meteran mengikuti kain? Sementara ibu mau bikin baju, apa? Ya, ada yang menyebutkan meteran mengikuti kain. Itu tidak begitu kalau Rasul. Kalau Rasul mengikuti keinginan kita, kehendak kita, hadis-hadis Nabi mengikuti kita, hancur dunia ini. Akan hancur. Berarti apa? Ya apa gunanya Rasul? Jadi kalau misalkan meteran mengikuti kain, hancur tuh baju. Jadi enggak? Jadi misalkan kain panjang, meteran disambung, begitu. Jadi yang benar yang mana? Kain mengikuti Nah, Rasulullah SAW dijadikan barometer untuk seluruh umat manusia. Makanya Allah firmankan, kalau Rasul mengikuti kita, ikuti manusia pada umumnya, hancur dunia ini. Hancur. Ya. Hancur, Bu. Makanya Allah berikan barometer kita, rujukan kita, terhadap kita Rasulullah SAW. Kenapa? Pribadi Rasulullah itu berdasarkan firman Allah. Nah, pertanyaan kedua, apakah Quran mengikuti kita atau kita mengikuti Quran? Yang benar. Bagaimana? Jadi bukan Quran mengikuti kita. Ya barangkali ibu punya pendapat Quran mengikuti kita, bahaya, hancur itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, hak waris bagi anak perempuan setengah daripada hak laki. Terus ibu ganti, yang laki-laki juga anaknya, yang perempuan juga anaknya, hancur tuh. Tidak akan maslahat, akan mudarat dunia dan akhirat, begitu. Tapi kan kita mah rata-rata, kenapa ibu nggak mau ngaji? Pasti begitu sih, nyinggung saya pasti. Udah tahu itu. Sehingga kenapa bu ngaji? Enggak ngaji. Kalau nggak pakai Quran mau bagaimana? Nggak mau ngaji, tahu nggak isi Quran? Yang rajin ngaji aja belum tentu paham, betul? Sudah paham juga banyak ujiannya. Nah, jadi yang benar itulah kita mengikuti ukuran. Allah firmankan, kalau Rasul mengikuti jejak kita, hancur dunia ini. Akhirat juga lebih hancur. Nah, makanya manusia harus berfigur kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu kalau ditanya kenapa ibu sholat, nabiku sholat gitu aja. Susah pakai dalil mah. Ya. Kenapa ibu sujud, nabiku juga sujud. Kenapa ibu baca Quran, nabiku juga baca Quran. Kalau ditanya ibu turunan siapa? Turunan siapa ibu? Mau menurut teori Darwin turunan monyet atau mau ngikuti Quran? Quran merangkan kita ini turunan Nabi Adam alaihi salam. Makanya kalau ibu enggan untuk talab ilmu, untuk ngaji, sebelum memutuskan ngaca dulu. Suka bawa cermin bawa? Bawa cermin? Biasanya kantong perempuan ada. Kenapa saya ini malas ngaji? Ngaca dulu. Kan kelihatan wajah ibu, kelihatan. Tanya, aku ini turunan Nabi bukan? Begitu. Turunan Nabi bu. Kalau turunan Nabi, masa turunan Nabi tidak mau ngaji? Pantas nggak? Masa turunan Nabi ngaku turunan Nabi mencuri? Pantas nggak? Masa turunan Nabi hidup seenaknya? Pantas nggak? Kalau kita mengaku turunan Nabi, ikuti Nabi kita yang terdekat, Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Allah firmankan,
Kalau Nabi Muhammad Rasulullah mengikuti keinginan kita, hancur ini dunia. Yakin? Yakin. Nu hiji umat teh hayang kitu, nu hiji hayang kieu nya, hancur. Makanya walakin Allah. Nah, wa dan lakinna tetapi Allah Gusti Allah itu habbaba ilaikum. Ya, menimbulkan rasa cinta kepada kalian. Allah memberikan rasa cinta kepada kalian al-imana, terhadap keimanan. Ya, karena kita mengikuti Rasul, mengikuti jejak Rasulullah SAW, Rasul berpegang kepada Quran, kita pun sebagai umatnya berpegang kepada Quran. Allah berikan rasa cinta kita terhadap keimanan. Artinya apa? Allah itu meringankan kita untuk melakukan apa-apa yang berdasarkan keimanan. Begitu. Ibu cinta keimanan? Kenapa kita bisa cinta? Allah yang memberikan. Allah yang memberikan. Kalau ditanya ibu, percaya nggak Quran dari Allah? Percaya. Dan ikhlas memang kita menjawabnya. Yakin Quran dari Allah. Percaya kan? Tidak dipaksa? Tidak. Atau karena suami? Enggak. Percaya Quran dari Allah. Nah itu kenapa? Karena kita adalah kita berfigur kepada Rasulullah SAW, yang pegang utamanya adalah Al-Quran. Terus bagaimana kalau kita sudah diberikan rasa cinta terhadap keimanan oleh Allah, wa zayyanahu, dan menghiaskan Allah kepadanya fi qulubikum, pada hati-hati kalian. Makanya ibu jangan kaget, kok Islam males ngaji, kok Islam males ibadah. Karena apa? Dia tidak cinta kepada keimanan. Kan Rasul bersabda, salah satu ciri orang beriman itu sholat. Sholatnya enggak, datang waktu zuhur azan, sholat jangan, dengan masuk aja setan, kata setan jangan, ya kan? Datang waktu asar azan, sholat jangan. Besok juga ada lagi asar. Berarti itu cinta kepada keimanannya berkurang, atau mungkin tidak ada iman. Jadi kalau orang yang beriman diberikan rasa cinta oleh Allah atas keimanan, hatinya itu indah, merasa segar, merasa tenang, nyaman, begitu. Ya Bu, Ibu kalau baca Quran merasa tenang nggak? Tenang kalau awal gajian kali. Enggak ya? Enggak. Tanggung bulan, awal bulan, lagi punya utang, nggak punya utang. Kalau kita baca Quran, insya Allah, walaupun kita belum tahu artinya, Allah akan berkata asal dasar keimanan. Begitu ya. Wa karaha ilaikumul kufra. Kalau seseorang sudah dihinggapi, diberikan oleh Allah, dikaruniakan rasa cinta kepada keimanan, ada cirinya. Wasyanu mah bener cinta kepada keimanan. Apa buktinya? Bla 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 bla. Ini ada cirinya. Kalau orang sudah diberikan rasa cinta terhadap keimanan, hatinya sudah dihiasi dengan berbagai macam keimanan, kelihatan dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah kehidupan sebagai pribadi, kelompok, keluarga, atau sebagai bangsa? Mana cirinya? Di sini ada. Wakaroha. Dan tidak senang, tidak suka orang yang diberikan rasa cinta keimanan, tidak senang dalam kehidupan seharinya, ya. Ilaikum untuk kalian al-kufra, kepada keingkaran. Jadi kalau hati seorang itu beriman dan dikarunia Allah rasa cinta kepada keimanan, ya, itu kelihatan dalam kehidupan seharinya. Tidak suka kepada yang ingkar-ingkar.
Mencuri, ingkar? Tidak ada niat mencuri. Berjudi, ingkar? Ingkar, tidak mau berjudi. Menipu, ingkar? Ingkar, tidak mau menipu. Korupsi, ingkar? Tidak mau korupsi. Berbohong, ingkar? Tidak mau berbohong. Jadi kelihatan kalau orang itu hatinya sudah keimanan, itu tidak mau aja. Yang keluar dari aturan, yang ingkar tidak suka. Ai barala ingkar teu buruan diantok barala ingkar teu. Ibu teh males sasapu bu itu pekarangan gitu. Males 2 minggu males. 2 minggu itu kelihatan tuh orang. Kelihatan itu. Berarti tidak diberikan cinta karena apa? Kan ada an-nazafatu minal. Ada kan? Ibu sering dengar? Ya, kebersihan itu sebagian daripada iman. Artinya apa? Orang beriman senang bersih, senang tapi sebaliknya sementara orang menyapu halaman, membersihkan, kita buang sampah celok 1 keresek. Itu menunjukkan orang beriman enggak? Ingkar daripada keimanan. Jadi kalau orang beriman itu tidak senang kepada hal-hal yang keluar dari aturan. Istiraf. Tidak mau istiraf. Mudah-mudahan kita sudah seperti itu, Bu ya. Bu. Senang kepada pembunuh. Tidak. Karena apa? Membunuh itu ingkar. Ibu membantah kepada suami, ingkar tidak? Aku. Ayo, ingkar enggak? Ketika ibu membantah kepada suami, saat itu ibu ingkar. Artinya iman lagi lepas. Makanya cepat istighfar. Ibu nyesel nanti. Ibu membantah kepada suami, seenaknya ngomong, seenaknya. Nanti suami itu lari ke perempuan lain. Ibu sakit enggak? Sakit enggak? Makanya sok galak. Buktikan keimanan kepada suami. Bagaimana caranya? Laksanakan kewajiban kepada suami. Insya Allah tuh. Jadi wanita yang mukminat begitu. Cinta kepada keimanan. Wah, sudah 2 hari masih juga benci kepada suami. 3 hari tambah benci. Seminggu makin jengkel. Setahun minta aduh, hati-hati itu. Hati-hati. Menurut ayat ini kelihatan kalau orang yang cinta kepada keimanan, imannya sudah lengket di dalam hatinya, tidak senang kepada keingkaran. Ibu ngotorin halaman orang, ingkar enggak? Ingkar. Jangan ya. Jangan. Suka enggak? Enggak, jangan. Kita mengaji. Yang kedua, ciri orang yang dikaruniai keimanan, cinta kepada keimanan oleh Allah, ya, tidak senang wal fusuqa, terhadap kefasikan. Tadi itulah, ya, fasik itu dia itu belum lepas keimanannya, belum lepas daripada 2 kalimat syahadat, tapi tidak mau melaksanakan, membuktikan, tidak konsisten, ya, terhadap yang diyakininya.